Yang di bawah itu surat Taubah ya, Januari. Yang kemarin itu. At-Taubah ayat 30 berapa ya? Hai punya HP itu cabutin mantu. Ayat betul. 31. Itu yang kemarin dibawa. Begitu saya naik, kesurupan dia. Saya diturunkan. Apa saya sampaikan samanya? Dengan Anda membawa ayat ini, secara tidak langsung, Anda membenarkan Al-Quran. Walaupun Anda tidak percaya. Karena di sini mengatakan, mereka menjadikan para rabi, Yahudi dan para rahib, Nasrani sebagai Tuhan-Tuhannya. Selain Allah. Nah ini nyata. Fakta ini. Nah saya balikan kepada Edis, apakah Anda mentuhankan Yesus? Betul? Maka Anda benarkan Al-Quran ini. Yesus orang Nasrani, lahir dari Nazaret. Anda mentuhankan dia, maka Anda membenarkan Al-Quran. Walaupun tidak kamu imani. Simple, saya disepak malah. Kalau argumen dia mau menjatuhkan kalau ini apa yang disampaikan Al-Quran itu benar, bahwa orang-orang Kristen ini mentuhankan utusan. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Dan para rahib Nasrani sebagian sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Nasrani mentuhankan makhluk yang menyekutukan Allah. Ini Al-Quran ini yang menjawab. Apa jawaban selanjutnya? Malah saya diturunkan. dengar suaranya Bang Dalbojak goyang. panik dia. Panik. Macet. Ya karena saya jawab sesuai narasinya. Literasi dia bangun, saya kuasai. Kan mengatakan umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Apa sih kriteria mentuhankan Nabi Muhammad? Katanya, menurut dia, karena kalian taat kepada Nabi Muhammad, dia jelas taat. Tetapi bukan sesuatu yang kita taati, kita mentuhankan, tidak. Ya, kalau betul. Definisi pengertian seperti itu mentaati, bahwa banyak sekali Tuhan, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kedua orang tua kita, tentu kita taati. Apakah kita mentuhankan kedua orang tua kita? Dan orang kantoran mentaati atasannya, apakah dia mentuhankan atasannya? Lalu ketika kita tinggal satu lingkungan, ya, yang dipimpin oleh kelurahan, ya ini kita berbicara kelurahan, ya. Kita mentaati aturan-aturan yang Pak Lurah buat. Ketika kita taat kepada Pak Lurah, apakah kita mentuhankan Pak Lurah? Enggak bisa dia. Mau jawab apa Dalbo? Enggak bisa. Karena Dalbo menguasai yang namanya ilmu bawah dan ilmu atas, ilmu tipologi dan ilmu cocologi. Ya, itu jawabnya gampang Mbak Dalbo. Jangan ya Dek ya. Hei Dalbo, turun kamu. Katanya mau diskusi. Tapi malah menginterogasi saya, tapi interogasinya setiap satu jawaban menampol pipinya. Maka saya disepak. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Valtarin sama Lamison, Valtarin sama Lamison dua-dua anti inflamasi, jangan. Udah. Ya. Oke, lanjut. Ini Pak Dok.
Ini selaku pencerahan ya. Sebagian kawan-kawan kita yang mungkin belum paham. Di surat Taubah ayat 31. Nah ini premis yang sering dibawa oleh Edis. Mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah ini yang kemarin disodorkan kepada saya oleh Edis. Saya katakan secara tidak langsung Anda mengakui kebenaran Al-Quran walaupun Anda tidak mengimani. Kenapa? Karena terbukti Kristen mentuhankan Yesus, sedangkan Yesus orang Nasrani, utusan Allah. Betul apa tidak? Silakan Bang, Pak Dokter. Ya, jadi kalau kita buka, kalau saya ingat-ingatlah, bukan dari surat At-Taubah itu, maka kita akan ketemu di situ ada 2 poin. Pertama, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Pertanyaannya, mana orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu putra Allah? Orang-orang Yahudi yang lari ke Madinah. Ya, karena Uzair itu dalam satu malam bisa menghafal Bible, ya. Saat itu dalam satu malam dia bisa menyampaikan Taurat tanpa salah satupun. Maka orang-orang Yahudi saat itu meyakini dia sebagai putra Tuhan, putra Allah, ya kan? Dan Uzair itu datang dari padang pasir setelah sekian tahun, ya, tidak diberi bekal, tidak ada kehidupan, tapi bisa hidup, ya. Nah artinya diagungkanlah dia sebagai putra Allah. Lalu kelompok Yahudi yang menuhankan Uzair ini diusir dari tanah Palestina, dari Kanaan. Mereka larinya ke Madinah. Kemana? Ke Yasau di sana, ke dekat-dekat daerah ketika Rasulullah hijrah sana. Nah, ada Kristen-Kristen tertentu juga yang lari, Nasrani-Nasrani tertentu yang lari juga ke daerah Hijaz, ke daerah Saudi sana, ke daerah Yaman, ya, Kristen Bani Najran dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa Edis suka menjadikan atau banyak Kristen-Kristen lain yang juga ikut-ikutan itu pakai ayat At-Taubah 31 itu, ya kan? Saya pikir nggak ada sesuatu yang mau dijadikan problem di situ, ya, karena bunyinya di situ, ya, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ya, orang-orang alimnya artinya di situ rahib-rahib, mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa dikatakan gitu, ya kan? Karena orang-orang Yahudi saat itu melakukan amalan itu mendengar secara membabi buta terhadap imam-imam mereka. Apa yang dikatakan oleh rahib-rahib dan imam-imam mereka, maka itulah yang paling benar. Bahkan ketika itu sudah terjadi praktek-praktek riba di dalam bait suci sendiri, ya kan? Dan mereka tidak peduli itu, ya, berjalan terus itu, ya. Karena memang mereka menganggap apapun yang dikata imam itu sama, setara dengan apa yang dikatakan oleh Musa dan setara dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Maka itu dikatakan, karena dalam konsep Islam itu yang menuhankan itu bukan cuma dalam bentuk penyembahan, tapi menuhankan dalam bentuk togut itu, yaitu mengimani apa yang menjadi konsep yang berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh Allah, itu juga termasuk di dalam menuhankan. Jadi kata la ilah dalam syahadat kita itu bukan hanya ilah sebagai sembahan, tempat kita sujud dan meminta, tapi juga ketika kita menyatukan konsep dan cara pikir yang sama dengan konsep selain yang ditetapkan Allah untuk menjadi dasar kita berpikir dalam berpijak dan melaksanakan segala sesuatu dalam menempuh hidup ini. Jadi togut itu, ya, justru jauh lebih bahaya dari penuhanan dalam bentuk fisik, dalam bentuk penyembahan ritual yang bolak-balik kita lakukan ke masjid itu. Ada lagi konsep besar yang justru meracuni hati dan pikiran manusia dan umat Islam, yaitu togut. Nah, togut ini adalah konsep yang tadi kita bicarakan itu. Nah, ketika Edis bicara itu, atau siapapun Kristen-Kristen yang ini sering, ya kan, mereka tidak sadar, persis seperti apa yang dikatakan Pak Dalbo, bahwa mereka secara tidak sadar sudah mengimani ayat Al-Quran. Nah, pengimani
percaya itu sebagai rujukan, ya, artinya mereka sudah masukkan mereka. Lanjut Pak Dalbo, terima kasih. Masya Allah. Banjar, selamat pagi Banjari. Selamat pagi Ini semuanya, Banjari. terutama hostnya dan dokter. Ya, jadi Ya, lanjut Pak Host. Pak Host lanjut. Di Banjari ini ikutin terus ini Pak Dokter, ini ada apa sebenarnya? Ya, Jangan-jangan ini bukan. mau syahadat ini Pak Dok. Agen rahasia. dia mau report saya itu, dia mau report saya. Waduh, jangan gitulah Banjir. Kita kan berkawan. Ribut, aduh, ampun. Lanjut. Jadi kalau kita mau ambil landasan hadis dari atau ayat 31 itu, ketika Adi Ibnu Hatim ini seorang ya dia datang dari negeri Sam, ya, dia lari itu dari negeri Sam, menjumpai Rasulullah SAW, ya kan? Nah, Adi Ibnu Hatim ini bercerita kepada Rasulullah tentang beberapa perkara. Dia datang dari kabilah Tayy, itu ayahnya Hatim itu adalah ayahnya Ibnu Hatim itu adalah Hatim At-Tayy, ya. At-Tayy itu nama satu suku besar yang mereka itu Kristen, ya, Kristennya tapi Kristen Ebionit itu. Kristen Ebionit itu Kristen pertama, ya, kelompok pertama yang mengimani Yesus, dan mereka itu beriman kepada Yesus, tapi dianggap karena mereka itu hanya memakai Bible tertentu saja, Matius, ya kan, maka mereka diusir juga dari tanah Palestina karena mereka takut, mereka lari ke tanah Arab. Nah, jadilah itu Bani Hatim itu tinggal di negeri-negeri di sekitar Arab itu, ya kan, Bani Hatim itu. Demikianlah ini kisahnya itu, asbabun nuzul ayat itu kira-kira kalau nggak salah saya itu. Tapi saya lupa lah detail hadis itu, ya, karena nanti kalau mau disuruh buka saya cari, saya bisa buka itu. Ya, saya ambil HP di atas, bisa saya suruh turunin, bisa saya buka itu kisah tentang Rasulullah berjumpa dengan Adi bin Hatim, lalu Rasulullah menegur, "Ya Adi, kenapa kau mau mengutip pajak terlalu besar?" Ya kan? "Tapi begitu syariat kami ya Rasulullah." Kira-kira begitulah. Tidak, yang Allah perintahkan jangan sampai 10% dikutip itu. Ini cerita tentang membantah perpuluhan nih. Rasulullah membantah perpuluhan. Kapan? 1400 tahun yang lalu. Tapi orang mungkin nggak baca-baca kitab itu, ya kan. Jadi ketika itu Adi bin Hatim mengatakan, kami diperintahkan seperti itu Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, yang benar itu 2,5%, karena 10% itu terlalu banyak, terlalu besar dan memberatkan orang lain, ya kan. Kira-kira begitulah ini narasinya. Nanti kalau mau dicarikan saya carikan. Jadi Rasulullah mengkritik itu, ya kan. Dan Adi bin Hatim ini sudah masuk Islam. Makanya Rasulullah katakan bahwa konsep itulah yang disebut juga togut. Sehingga kalian mengimani apa yang dikatakan rabi-rabi itu sebagai satu konsep yang tidak bisa lagi kalian hilangkan di hati itu. Nah, itu togut itu kalau kita dalam bahasa sekarang ini Pak Dalbo, sorry ya, maaf ya. Ya itu, sorry ya Nigeria, itulah doktrin atau dogma itu tadi. Ya, doktrin itulah yang dimaksud dengan togut tadi. Jadi saya memasukkan konsep pikir ke dalam kepalanya orang, ya kan, yang konsep pikir itu justru meracuni segala tindak tanduknya, itulah doktrin. Nah, itulah yang dibilang togut di dalam Islam. Dan togut inilah yang dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, dan dalam ajaran Islam sebagai bentuk kafir yang lebih nyata dari kafir yang kita lihat. Nah, kenapa? Karena mereka merasa benar mensyarikatkan Allah, oleh karena adanya togut itu. Apa togut tadi? Itu doktrin tadi. Satu konsep yang ditanamkan ke dalam diri seseorang untuk mereka itu berpikir dengan cara itu, bertindak dengan cara itu, ya kan? Dan mengabaikan cara-cara lain. Cara-cara lain itu diabaikan sekalipun lebih benar. Itu dia makanya disebut togut. Begitu dulu, akhi, jangan panjang kali. Masya Allah. Ya. Selamat pagi, Aritonan. Ya, selamat pagi. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Oke. Ini saya mau bertanya. Silakan. Jika Allah kalian itu memang benar-benar ada, apa mujizat Allah kalian yang telah dilakukan di dunia ini? Gitu.
Baik. Ketika Allah kalian benar-benar ada, apakah mujizat Allah yang lakukan di muka bumi? Allah itu memberi mujizat, bukan dia yang bermujizat. Nah, saya berikan satu contoh ya. Anda mempunyai otak. Apakah Anda mampu menunjukkan bagaimana gambaran akal Anda itu? Atau gini, silakan Anda gambarkan bagaimana sosok Roh Kudus itu. Silakan. Sebelum lanjut dengan pertanyaan yang lain. Saya bertanya kok tanya balik, aduh memang. Baik, saya sandingkan ya. Anda mempunyai Tuhan yang bermujizat, walaupun Tuhan Anda itu menunjukkan dirinya ketika dia menghidupkan Lazarus, membuktikan dia adalah utusan Allah, maka Anda pertanyakan, bagaimana mujizat Allah? Saya sandingkan dengan hambanya. Siapakah salah satu hambanya? Salah satu Pak Tarno. Pak Tarno, Pak, hanya mengucapkan prot, jadi apa? Jadi burung dia. Dan mujizat, tanpa mujizat, Pak dokter ini mampu membangkitkan burung. Itu bukan mujizat. Bagaimana? Itu. Saya katakan ini bukan mujizat, saya sandingkan. Nah, tidak pantaslah manusia disandingkan dengan Tuhan pencipta alam semesta. Tidak pantas, Pak. Maka saya sandingkan sesama manusia. Coba Anda bayangkannya. Pak Tarno hanya melakukan prot, jadi apa? Jadi burung. Gimana itu? Ayo, macet. Kok jadi ketawa aku? Bingung. Allah tidak bisa dilihat, Pak. Mata manusia tidak dapat menjangkau, ya, untuk melihat sosok pencipta alam semesta ini. Begitupun juga Yesus menyampaikan, Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya pun kamu tidak dapat dengar. Itu loh. Kalau bertanya, Pak, dipikir dulu pertanyaannya, ya. Supaya apa? Supaya Bapak mempunyai lari. Bagaimana? Coba, apa mujizatnya Bapak? Saya tanya sama. Apa mujizatnya itulah Bapak? yang dilakukan Tuhanku, mujizatnya. Iya, apa mujizatnya Bapak? Saya nggak punya mujizat loh, saya manusia biasa. Tapi kalau Tuhan saya, Bukan mujizat. Anda. Tuhannya Yesus. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan saya itu ya jelas-jelas Tuhan lah. Iya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Bingung? Ya Tuhan. Kan ku jawab Tuhan. Nah, apa mujizatnya? Apa mujizatnya Ya Bapak? sebelum Allah itu turun ke bumi ini, dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Iya, apa mujizatnya? Tunjukkan sama aku. Mujizatnya Dan Bapak itu seisinya. apa? Dan menciptakan Adam dan Hawa. Iya, apa mujizatnya Bapak? Ya itu Bapak itu adalah Allah itu sendiri. Iya, apa mujizatnya? Berputar-putar pertanyaanmu. Tunjukkan ini. sama Udah tahu aku. juga. Anda sekolah mana sih? Bingung kan? Apa mujizat Bapak? Kalau Anda tidak mampu menunjukkan, saya tampilkan data-datanya. Apa mujizatnya Bapak? Itulah yang kasih tahu. Kok kenapa? Kok kaget lah? Sedangkan pertanyaanku aja. Jangan nangis, Pak. Ini belum apa-apa. Apa mujizatnya Bapak? Paham nggak? Kalau Bapak itu bermujizat, yang memberikan mujizat itu adalah Paulus. Paulus nggak berbuat mujizat, cuman dia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan mujizat kepada Bapak, sehingga Bapak mampu memberikan mujizat kepada Yesus. Mana dalilnya? Oh, minta dalil ya. Ya sabar. Besarkan aja. Sabar.
Sabar, Pak. Ada ditonang. Saya tunjukkan Mana dulu berani ya. orang bicara kalau nggak yang pakai bisa dalil. membuat mukjizat. Kau bilang kau samakan dengan siapa si Tarno melakukan prok apa Ya, ini. Oleh Paulus, baca ini. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Oleh Paulus, baca Bibelnya. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Ya simaklah. Jadi Bapak ini bermujizat karena Paulus. Oleh Paulus, Bapak mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh itu maksudnya kayak mana? Tahu nggak apa artinya? Dari Paulus lah. Al-Musrabuni mau. Ini. Kau kan nggak tahu artinya. Mau salahkan lagi bebas. Maknanya, usah sosok basal kita, usah sosok kita mau. Coba. Oleh Paulus. Coba saya kasihkan satu Aritonang ya. yang bahas coba. Itu teksnya, itu bunyi teksnya dari Coba dari dibahas. Dalbo. Coba bahas lah. Iya. Dari saudara saya Dalbo itu teksnya. Coba Aritonang yang jelaskan kayak mana? Kap ayat 19:11. Oleh Paulus lah Allah melakukan atau Bapak melakukan mukjizat. Apa artinya coba? Udah asal mencoba isi Alkitab. Apa? Jerry. Tadi mesti Jerry yang jawab ini. Mana dia? Udah turun. Tapi jauh kali Mau dia lawan dibanding- Dalbo. Jangan coba-coba melawan Dalbo. Dalbo. Bukan sembarang pakai data. Macam mana Jerry? Jadi macam mana Jerry? Apa yang kira-kira kita bicarakan, saudaraku? Kenapa dokter? Apa yang kira-kira kita bahas hari ini? Temanya? Ya, Belum ada temanya saya lihat itu. Dalbo belum bikin tema. Ban Dalbo. Saya kan orangnya mengalir aja. Bengawan Solo. Oh. biasanya mengalir aja. Selama ini saya taunya gitu juga. Jadi apa namanya? Saya mau tanya Jerry, ya kan? Ya. Kalau Ya. kita buka balik 1 Yohanes 5 ayat 7, ya kan? 1 Ini Yohanes 5 Nah, ayat 7. ini saya hafal ayat itu kan. Apa namanya? Ayat ngeri-ngeri sedap kan? Apa itu, Haji? Ada 3 yang memberi kesaksian di surga itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi ketiganya satu. Betul kan? Ya. Pertanyaannya, saya ulang. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya. Tetapi ketiganya satu. Pertanyaannya, di dalam satu itu ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ada berapa? Iya, maksudnya apa ya? Saya bilang kemarin kalau saya kalau saya menghadapi Trinitas, saya mau menjelaskan bukan pribadi deh, bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. keberadaan deh. Kalau saya kan keberadaan Bapa di surga, keberadaan Yesus di dunia, Roh Kudus ya, yang ada di dalam Bapa dan di dalam Anak. Oke. Kalau keberadaan itu yang satu, kita ikutlah Yohanes 5:30 ya Jerry ya. Iya. Oh bukan 5:30 itu tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku. Aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu, ya kan? Iya. Kan Yesus berkata gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita ikutinlah kata-kata itu. Berarti kalau Jerry bilang itu keberadaan, artinya, ini saya ngikutin ya, Iya. Artinya eksistensi Bapa dan eksistensi Yesus itu satu. Setuju? Eksistensi. Kalau keberadaan. Karena keberadaan itu artinya eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan. Iya. Bahasa Arabnya wajada, waw jim dal. Artinya wajada atau wujud. Keberadaan Yesus dan keberadaan Bapa itu satu.
Karena kalau 3 yang memberi saksi, lalu 3-3-nya itu satu, yang satu itu apa? Keberadaannya, eksistensinya, wujudnya, atau apanya? Karena kalau keberadaan, eksistensi, dan wujud itu satu kata itu. Lain bahasa. Jerry maunya yang bersatu ini apa? Eksistensi apa? Kalau satu kesatuan itu kan dikatakan biasa kalau di dalam dogma ya, dogma Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Satu itu di dalam, maksudnya artinya satu itu ya Esa. Itu yang disebut Allah yang Esa. Allah yang Esa di dalam, biasa orang bilang 3 pribadi. Tetapi kadang kan orang juga menafsir kalau 3 pribadi itu berarti 3 Tuhan dong. Ya kan Pak? Ya kan Pak Dokter? Iya. Ya. Makanya saya bingung. Saya bilang kalau saya bilang 3 keberadaan lagi. Pak Haji lagi bilang 3 eksistensi. Iya kan? Karena kan saya mau cocokkan bahwa kalau keberadaan lebih cocok untuk saya. Kenapa? Karena sama kan kalau andai kata saya bilang saya ada di sini bersama dengan Tuhan, saya berdoa. Tuhan menyapa saya di sini. Dalam keadaan yang sama Tuhan menyapa juga Pak Muhammad di Sumatera. Dan dalam keadaan yang sama juga dalam waktu dan sama detiknya dia menyapa juga Dalbo. Begitu. Itu kan berarti dalam 3 keberadaan kan? Salah, Pak Dokter? Enggak salah. Iya kan? Enggak ada yang salah. Cuman yang ya itu namanya, itu yang dalam teori Kristen atau konsep Kristen menjelaskan ketuhanan, 3 poin itu. Omnipresent, omnipotent artinya berkuasa atas segala sesuatu. Omniscient mengetahui segala sesuatu, omnipresent berada di segala tempat, ya kan? Hadir di segala tempat, ya kan? Nah, kehadiran itu bisa jadi bukan dalam bentuk fisik, tapi kehadiran kuasanya, ya. Artinya kalau ada satu kecelakaan, ya, karena orang itu mau diselamatkan oleh Allah, ya kan? Pada kecelakaan itu satu mobil itu, misalnya satu pesawat, ya, hancur, tapi orang itu ada yang selamat, 1 orang, 2 orang, dan memang itu mau Allah selamatkan, ya kan? Bukan berarti Allah terbang ke pesawat itu lalu angkat orang itu, bukan. Artinya dalam kekuasaannya, dan kekuasaannya itu juga diletakkannya dalam satu sebab. Mungkin orang itu tertidur ketika dia pesawat itu jatuh. Ini contoh-contoh aja. Ada cover dari atas bagasi yang jatuh menutupi dia sehingga ketika api menyala nggak kena dia. Seperti itulah contoh-contohnya saya umpamakan. Tapi intinya dia selamat. Nah, sekarang apa yang mau saya sampaikan di situ, omnipresent, kehendak Allah berlaku di situ. Tetapi bukan Allah secara fisik datang ke situ. Itu makna omnipresent. Saya jelaskan. Kan? Nah, sekarang yang saya tanya tadi itu, kalau 3-3 itu Jerry mau keberadaannya yang bersatu, bukan pribadinya. Karena kalau pribadi, udah jelas pribadi Kamal, pribadi Jerry, pribadi Pak Dalbo, atau pribadi Khalid atau Farid, itu 3 pribadi. Iya. Ya? Sampai kapanpun itu kan nggak bisa, kita jadi kembar siam, ya kan? Kembar siam pun kita lain-lain, ya kan? Cocok juga. Nah, jadi tapi kalau dikatakan itu Jerry bilang keberadaan, nah saya kembalikan lagi. Keberadaan itu adalah eksistensi. Artinya kalau keberadaan itu atau wujud itu yang disatukan dengan ketiga-tiga ini dalam konsep Trinitas, saya ngikutin ini ya, saya ngikutin. Maka pertanyaannya, kalau eksistensi bersatu, maka sifat dan kuasa juga bersatu. Setuju? Iya, betul. Kalau gitu, ya kan? Kenapa Yesus begitu banyak mengetahui banyak hal, tapi banyak juga tidak tahu? Sedangkan Tuhan itu maha tahu. Macet. Assalamualaikum Saya warahmatullahi wabarakatuh. terganggu loh. Saya punya pemikiran ada Farid di bawah. Kenapa kalau saya ada? Memang satu Dia korek-korek saya punya paha dari bawah. Jangan. Haji, saya mau jawab dia korek-korek pahaku dari bawah.
Lembaran. Jadi memang Pak Haji, di dalam kekristenan pun memang, di dalam kekristenan ya tentang dogmatika Trinitas Tritunggal itu pun memang tidak semua ya langsung bisa menanggapi dengan seksama ini tentang Tritunggal, walaupun dia ini orang Kristen yang sudah 30 tahun atau sudah 40 atau 50 umurnya. Kadang dia juga mau, kayak saya lah, mau menerangkan Tritunggal ini bagaimana, saya orang awam kan, ya nggak Haji? Ya. Gitu loh. Jadi agennya nanti tanya, ya kan, tanya balik sama pendeta. Iya betul, betul. Pertanyaannya begini ya kan, Iya. mungkin dia yang belajar teologi Jerry ini. Iya, Ya. betul. Nah nanti tanya balik, kalau persatuan itu kesatuan keberadaan, maka, ya kan? Iya. Kenapa Yesus tidak maha tahu? Buktinya di Markus 13:32 dia tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, di Lukas 2:52 dia tidak tahu tentang banyak hal. Di Markus 11, 12, 13 dia tidak tahu ketika murid-muridnya di Betania merasa lapar dan dia datang ke pohon ara tidak berbuah. Lain lagi ketika dia selesai puasa, gitu juga kisah tentang pohon ara. Ya kan, dan macam-macam. Ketika dia menghidupkan Lazarus, dia bertanya di mana Lazarus, ya kan, artinya dia tidak tahu. Ketika ada seorang perempuan menyentuh dia di tengah kerumunan, orang banyak, di Lukas 8:42 itu kalau nggak salah saya, 8:38. Dia cuma merasakan. Dia cuma merasakan ada energi keluar dari tubuh itu, tapi dia nggak tahu sentuh. Ya, sebagai manusia yang diberi mukjizat, punya energi menyembuhkan, dia rasakan energi itu keluar, tapi dia tidak tahu siapa yang menyentuh. Ya kan? Artinya di tubuh dia itu ada mukjizat kesembuhan. Dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan. Ya kan? Tetapi dia tidak tahu ketika energi itu keluar menyembuhkan orang, ya kan? Dan dia tidak tahu siapa yang tentu, sampailah perempuan itu mengaku. Nah, jadi intinya kalau kesatuan itu adalah kesatuan eksistensi, maka kesatuannya tidak menyatukan sifat, maka tidak bisa kita terima kesatuan keberadaan ini. Tidak bisa. Udah. Kalau kesatuan keberadaan itu ada, maka dia mesti punya nama kesatuan. Contohnya Indonesia ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Di antara 4 pulau ini di dunia ini yang paling dikenal manusia Bali. Bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan. Satu dunia ini lebih kenal Bali daripada Indonesia sendiri. Tapi kita tidak mau Indonesia disebut cuman Bali. Ya kan? Ya. Indonesia disebut Indonesia. Nama kesatuan Indonesia ya Indonesia. Walaupun 4 pulau ini, ya, yang paling terkenal Bali, ada Irian Jaya, Pulau Irian Jaya lebih besar dari Bali, tapi lebih terkenal Bali. Nah, pertanyaannya, ya kan, kalau Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu nama yang berbeda-beda, apa nama kesatuannya? Ya, Amerika ada Florida, ada Texas, ya, ada Alaska, itu semua nama kesatuannya United States of America, ya kan? Indonesia seperti itu, ya kan? Kalau ada satu partai, ada nama kesatuannya. Nama kesatuan dari ketiga pribadi ini apa? Ya, kalau misalnya saya pakai tiga-tiganya bahasa Yunani, maka Theos, Yesus, dan Pneuma Agion. Kalau saya pakai bahasa Arab, maka yang pertama akan saya sebut Allah, yang kedua saya sebut Isa Al-Masih, yang ketiga saya sebut Ruh Kudus. Apa nama kesatuannya? Saya nggak tahu juga. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, yang satu Bapa atau Tuhan, yang kedua Putra, yang ketiga saya sebut Roh Kudus. Apa nama kesatuannya? Tidak ada juga. Kenapa? Karena memang tidak ada dasar ajaran yang jelas tentang konsep ini, ya kan? Kenapa? Karena dia heresi, dia datang belakangan. Dia tidak diajarkan Yesus sama sekali dan tidak pernah merupakan konsep yang diajarkan secara ilahiyah, tidak. Dia adalah konsep yang datang dari bapak-bapak gereja, Patriark, Irianus, Tertullianus dan sebagainya. Ya, lalu dicari rujukannya ke kitab suci, baru kitab suci menjadi pembenar teori-teori mereka. Itulah maka saya katakan harusnya terbalik, bukan dari sumber ke ujung, bukan dari sumber air menuju ke laut, tapi dari laut menuju ke sumber air. Maka asinlah seluruh air, tak bisa diminum lagi. Begitu dia, saudaraku. Jadi kalau di kekristenan ini, Pak Dokter,
ya, ini awam ya, bahwa kita percaya itu Bapa di surga dia maha kuasa ya. Di dalam kemahakuasaannya itu dia ajaib, berarti dia ajaib juga. Jadi maksudnya yang kami percaya itu baru kalau dia Bapa di surga ini bisa dia datang sebagai manusia Yesus Kristus dan Roh Kudus, iya kan? Itu kenapa bisa begitu terjadi? Dia ada di surga sebagai Bapa, dia ada di bumi waktu itu 2000 tahun lalu sebagai Yesus Kristus, dan dia ada di dalam bisa mengutus Roh Kudus untuk orang-orang yang untuk mau menerangi orang-orang, ya kan, supaya orang dapat bisa percaya kepada Yesus dan Bapa di surga. Nah itulah dari situlah mungkin bapak-bapak gereja menyusun sumber dari Trinitas ini. Nah kalau kita kan macam kepercayaan kita bahwa memang sungguh karena maha kuasanya dan ajaibnya itu Tuhan, dia dapat seperti Bapa ada di surga, dia datang sekaligus sebagai anak Yesus Kristus, dia datang juga ke saya atau ke murid-muridnya menerangkan apa yang dikatakan Yesus sebagai Roh Kudus. Karena apa? Kenapa bisa begitu? Itu ngambil kesimpulan karena kemahakuasaan dan keajaiban yang maha kuasa. Maaf dokter kalau salah, karena itu cuma pendapat. Dokter, boleh saya izin dokter sebentar? Dokter, izin. Fadal Farid, Fadal saudaraku, Fadal. Saya mau bincang-bincang sama saudara saya ini Pak Dokter, Bang Jerry ini. Tapi dia aku nanti dia bilang lah macam-macam Akhi Farid lah kalau ada dia mau keluar entah apa aja, padahal dia senang kali sama Akhi Farid nih. Ya nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa dokter, kalau nggak senang sama saya turun aja lah kalau nggak senang sama saya. Jadi kayak Oten gampang-gampang. Biar Aji, biar Gini Jer, aku mau tanya Jer, aku mau bertanya cuma apa ya jawaban yang meluruskan, karena yang saya pahami ada kontradiksi ini tentang perkataan Yesus dengan perkataan yang lain yang dikatakan oleh Yesus. Ini kontradiksi menurut saya. Seperti contoh ya, kasih contoh ya Jer ya. Anda diam dulu. Ini mengenai dalam perintah pembaptisan Yesus nih. Jadi di dalam perintah Yesus Matius 28 nomor 18 ya kalau nggak salah. Apa kata Yesus di sana? Ini kata perintah ya. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maaf penjari, maaf. Bukan saya membantah ajaran pemahaman saya yang Anda yakini. Saya cuma mengatakan, menurut pemahaman saya, ayat ini bertentangan dengan ajaran Yesus, sebab bukan perkataan Yesus itu sendiri, justru bapak gereja lah yang menciptakan ayat tersebut. Saya disalahkan nggak? Menurut Bang Jerry, saya salah nggak? Gimana? Nggak salah kalau pendapat atau ada yang Farid pelajari. Karena begini alasan saya begini saudaraku. Kenapa saya mengatakan demikian? Besar alasan saya. Sebab Yesus ini kan diutus oleh Allah Bapa ya, hanya kepada kaum Bani Israel ya, bukan kepada bangsa yang lain. Ya, seluruh Israel kan. Ini menurut pemahaman saya. Itu dijelaskan dalam Matius 10 nomor 6. Janganlah kamu ini kata Yesus lagi nih. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bertentangan lagi nih Bang Jerry. Sebenarnya tidak bertentangan sih, Bang Farid. Ya gimana saya. Jadi kalau kita mau urut yang mana kata-katanya duluan kira-kira? Waktu dia menyuruh membaptis murid-muridnya ke bangsa-bangsa, atau dia menyuruh murid-muridnya carilah domba-domba Israel yang sesat. Yang mana kira-kira kalau diurut? Oke. Dia punya kejadian yang mana? Saya kasih pemahaman ya. Saya kasih pemahaman sekarang ya. Dengar ya. Lantas bagaimana membuktikan bahwa ayat Matius 28:19 itu bukanlah ucapan Yesus? Maka jawabannya adalah, dengar. Jawabannya adalah ini ceritanya, sejarah itu. Anda paham? Iya. Ya. Pada zaman Yesus masih hidup ya. Ini masa sama masih hidup ya. Dan belum terangkat. Ya, belum terangkat ceritanya. Belum. Ya. Yesus bersama-sama para murid-muridnya, mereka orang-orang yang ingin menjadi anggota satu kelompok, ya. Haruslah menyatakan kesetiaan mereka kepada kelompok tersebut melalui pembaptisan ya. Oke.
Kalau di Islam istilahnya pembaptisan itu disebut baiat. Baiat ya kalau Islam. Apa itu Nah, baiat? kalau itu mereka Apa itu baiat? itu ya baiat, baiat ya kan kalau bahasa Artinya? anunya, Arab Artinya? pembaptisan. Oh, heeh. Nah, pembaptisan. Jadi kala itu mereka ingin menjadi anggota kelompok Yohanes Pembaptis atau murid-murid dimisalkan Apollo ya. Pada mulanya ini Yohanes nih pada mulanya Yohanes nih melakukan kelompok pembaptisan. Sebelum membentuk kelompok sendiri perlu diketahui bahwasanya Yesus pernah menjadi anak buah Yohanes. Ya. Dan Yohanes Kalau harus anak buah enggak pernah sih terjadi dia jadi anak buah atau jadi murid enggak. Jadi Yohanes ini kan pernah membaptis Yesus ceritanya itu. Saya katakan. Benar, betul. Tidak salah. Nah, itu ya. Dan Yesus menyatakan kesetiaannya kepada Yohanes Pembaptis ya, betul ya? Nah, cerita tersebut diterangkan di dalam Markus 1 nomor 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis kan? Betul nggak? Nah, kisah pembaptisan tersebut di mana ketika Yesus masih hidup dan belum dilantik menjadi Tuhan belum. Jadi lebih duluan Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes. Lebih duluan Yesus maksudnya? Lebih duluan pembaptisan Yohanes daripada yang tadi dikatakan pergilah kepada seluruh bangsa, baptislah mereka. Lebih duluan pembaptisan di Sungai Yordan. Iya betul, sama dengan yang ya ini jadi urutannya dibaptis dulu dari Yohanes, baru kemudian ada sejarahnya dia menyuruh murid-muridnya mencari domba-domba Israel yang hilang, dan kemudian yang paling terakhir itu suruh membaptis ke seluruh bangsa atau berdakwalah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka yang apa yang saya katakan dan baptislah mereka kalau mereka percaya, bukan disuruh baptis paksa. Ingat, Tapi itu tidak ada menyatakan penafsiran bahwa disuruh baptis kalau dia percaya, kalau dia tidak mau percaya tinggalkan gitu loh. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya seperti itu nggak pernah Iya, mengatakan di Yesus. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nah itulah nama Yesus. Oh, iya, Jadi iya. baptis, ya begini loh, kalau kita di gereja dibaptis dalam nama Yesus itu sudah sama dengan membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau dia tidak memakai nama Yesus, ya itu pakai dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau dia tidak pakai Bapa, Putra, Roh Kudus, ya dia pakai saja nama Yesus, selesai gitu pembaptisannya. Jadi menurut Anda tidak ada pertentangan? Menurut Anda tidak ada pertentangan di situ? Tidak ada. Kalau dia mau baptis, Lanjut pada dia Per. mau nyebut begini. Lanjut pada Per. Saya Lanjut pada membaptis Per. engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau saya membaptis kamu dengan nama Yesus, sama. Tidak ada bedanya itu. Iya. Oke. Silakan Pak Dokter. Enggak ada pertentangan Pak Dokter. Silakan. Gimana dengan pernyataan Pak Dokter ini? Ya. Ya itu tadi ya kan. Saya kebetulan tadi pas Aki ngomong tadi masuk telepon, nggak bisa saya ikutin semua, ya kan. Tapi intinya kita kembali ke problem di dalam konsep Trinitas sendiri. Tadi Jerry udah jelaskan bahwa dia pun tidak bisa jawab sebagai orang awam apa-apa yang menjadi pertanyaan tentang Trinitas. Tapi persoalan utamanya saya titip pertanyaan untuk ya saudara-saudara Kristen kita yang lebih mumpuni ya, baik pengetahuan teologinya maupun pengetahuan Alkitabnya, artinya Bible-nya, tentang konsep Trinitas itu sendiri. Sekalipun kalau dari kesejarahan, tinggal ngambil. Kemarin DO-nya belum ada. apa yang saya pelajari, saya bisa mengetahui bahwa justru dia adalah reflux. Reflux itu seperti kalau kayak kita itu malam kita tidur, tiba-tiba makanan kita dari lambung naik keluar ke mulut kita dan kita tiba-tiba merasa kepedasan, keselak itu kan. Terus kita gelagapan, seperti itulah ajarannya itu. Kenapa? Ya, reflux itu kembalinya justru makanan yang mestinya turun ke bawah jadi balik ke atas, ya kan. Nah, ketika dia balik ke atas itu, ya dalam hal ini dalam konsep ajaran maksud saya, perumpamaannya reflux itu seperti itu contohnya. Nah, jadi refluxnya itu atau flow back-nya, balik aliran itu semestinya air yang datang dari mata air menuju ke laut sehingga
sungai itu bisa jadi sumber air minum dan sebagainya. Tapi sebaliknya, air itu malah berbalik datang dari laut menuju ke mata air sehingga tidak ada yang bisa dijadikan sumber air minum. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pertama-tama bahwa ketika kita mengatakan Tuhan itu turun ke dunia karena melihat ya bahwa manusia yang diutus berkali-kali itu gagal dalam menyampaikan ajarannya. Bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh dan sebagainya. Ini sebagian konsep Kristen yang sering didengung-dengungkan. Ya kan? Sehingga Bapa sendirilah ya turun dalam bentuk firman ke dalam diri Yesus ya untuk membereskan segala carut marut yang sudah begitu parah di muka bumi ini. Ya kan? Nah, sebenarnya carut marut yang terbesar yang ada saat itu ya adalah penjajahan yang dilakukan oleh orang Romawi, yang mana orang Romawi itu tidak punya agama, agamanya agama pagan, menjajah negeri yang justru punya agama monoteis. Apa itu monoteis itu? Ya menjajah negeri Yahudi dalam hal ini tanah Kanaan, Palestina, ya kan, tanah Syria, itu semua termasuk Sam lah ya. Sam itu dijajah oleh Romawi. Sedangkan Romawi ini secara keimanan adalah pagan. Mereka penyembah dewa-dewa Olympus, ya kan. Dewa-dewa yang mereka miliki itu banyak, sekalipun dipimpin oleh Zeus. Nah, artinya dalam konsep keagamaan mereka justru superior, ada di atas, bahkan menjajah kelompok yang menyatakan dirinya agama pemilik kitab. Siapakah agama pemilik kitab di situ? Maaf ya, ada telepon masuk. Lanjut dulu Aki Farid sebentar. Itu dan Jerry. Ya, enggak apa-apa lah kalau Anda mengatakan tidak ada kontradiksi, karena di situ pernyataan berbeda. Dikatakan di semua bangsa muridku. Ya, ini kan bicara bangsa ini. Iya, cocok. Jadi begini saya terangkan. Seperti tadi Bang Farid bilang gini, kenapa Yesus berkata, kau pergi ke kota-kota mencari domba-domba Israel yang tersesat, domba yang hilang maksudnya. Karena pada saat itu Yesus katakan, dia masih membutuhkan ini murid, pekerjaannya masih banyak gitu loh. Jadi maksudnya begini, kau perhatikan saja orang-orang Israel. Kalau kau ketemu, kau kesampaikan bahwa ini kabar baik, ini berita sukacita. Sesudah itu cepat-cepat kembali bersama-sama dengan Yesus lagi gitu loh. Jadi tidak jangan berpikir yang lain-lain dulu, jangan terlalu lama menyeberang sampai pekerjaanmu sia-sia. Jadi ya udah, itu dia bilang. Ya begini masanya Danjeri, ini kan ada perintah larangan Danjeri. Ketika di dalam Matius mengatakan Matius 28 mengatakan karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi ada larangan juga Yesus di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai tentang larangannya itu? Jadi dalam Matius 10:56, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain. Nah, ini nih. Atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah ke domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Alasannya kenapa? Kuat alasan. Kenapa Yesus mengatakan begitu, Mbak? Karena memang Yesus memang diutus untuk kepada kaum Bani Israel. Itu di Matius 24 gitu, Bang Jerry. Salah. Konteksnya tidak begitu. Salah ya? Iya, konteksnya tidak. Dia maunya itu supaya muridnya perhatikan saja orang-orang Israel. Jangan dulu berpikir yang lain. Orang Israel dulu kau cari. Tidak usah lagi kayak begini loh. Sama dengan saya bilang gini, Farid, bantu dulu keluargamu. Biar Farid kaya sekali banyak uang. Saya cuma bilang ke Farid, bantu dulu keluargamu yang susah. Bukan saya larang kau bantu orang lain yang bukan saudaramu. Saudaramu dulu kau lihat yang terdekat. Kalau sudah kau bantu saudaramu yang terdekat, baru kau bantulah itu orang-orang yang lain yang bukan saudaramu. Begitu maksudnya. Begitu, Tapi kenapa juga Yesus mengatakan, berpesan kepada muridnya, bahwasanya celakalah kau orang Farisi dan ahli Taurat yang menyeberangi lautan. Iya. Menjelajahi daratan. Itu sudah pergi tuh. Menyerahkan apa ajaran Yesus segala bangsa itu keluar dari Israel, kan gitu kan? Iya, itu mereka ini Bang Farid
Mereka ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka selalu mau mengajarkan Taurat ke bangsa-bangsa lain. Oh, Sedangkan mereka sendiri berat untuk melakukan itu hukum Taurat gitu loh. Hukum Taurat itu kudus, baik adanya. Tapi kalau orang tidak mengerti ini hukum Taurat, bisa salah mengerti. Begitu. Karena di hukum Taurat itu ada hukum sipil, ada hukum seremonial, ada hukum moral. Sipil, seperti sipil itu, kalau dibilang hukum sipilnya itu sama dengan kita ini sekarang KUHP. Siapa mencuri, masuk penjara. Nah, kalau dulu kan, siapa yang mencuri, potong tangan, atau ditangkap, atau dirajam. Itu hukum sipilnya. Seremonialnya itu loh. Yang seperti imam-imam Lewi lakukan itu loh. Potong domba itu. Ya moral yang sampai kita saat ini kan masih ada hukum moral. Hukum moral kan terus menerus sepanjang zaman. Di luar. Tapi tunggu dulu Mas Jerry, aku tanya Ki. Jadi aku tanya dulu sebentar. Kan ada bahas masa hukum Taurat, ya kan? Jadi saya tanya Ki, simpel saja pertanyaanku. Apa bedanya membatalkan dan meniadakan? Inti daripada konsep dari bahasa itu, ya, konotasi bahasa itu perbandingan antara peniadaan dengan pembatalan. Apa ya? Istilahnya apa istilahnya ya? Apa sih menggenapi dengan pembatalan? Coba Anda bandingkan konotasi bahasanya. Pembatalan dengan menggenapi. Gimana maksudnya? Jadi Yesus bilang hukum Taurat itu jangan dihilangkan, biar dia ada sebagai bukti bahwa dulu hukum Taurat telah turun. Yesus juga bilang dia menggenapi hukum Taurat seperti yang murid-muridnya, dan apalagi Paulus yang paling menjelaskan hukum Taurat itu Paulus, karena pelaku hukum Taurat itu Paulus. Si Saulus ini, dia itu dari suku, dia itu dari Parisi, di suku Benyamin. Orang yang paling caranya Paulus yang melakukan pelaku sementara dia tidak sunat. Siapa bilang dia tidak sunat? Dia disunat pada hari ke-8. Jangan dulu potong, kita cerita. Di mana tertulis Paulus sunat? Sudahlah, malas saya. Lanjut deh. Di mana? Coba, daripada kita diskusi ngawur ngidul, lebih baik kau turun. Siapa itu? Jangan cepat kali ngambil. Kemana Jer? Jangan gitulah Jer. Naik. Magali. Naik Jerry. Naiklah Jer. Makanya saya pendiam Jer. Kalau saya kan ini bulldozer. Kalau saya masuk lah bahaya ini. Tergusur. Kalau Jerry itu padahal Bob biarin aja dia. Kan kita sudah pahami dia kan. Naik aja Banjer. Ini sama Pak Dokter. Naik Jerry. Jerry kita aja, Jerry berdua. Itu aja dengan Pak Dokter. Atau boleh lah siapa? Bahaya ini, bahaya. Naik Jerry, boleh Pak Dokter, boleh saya. Yang mana kamu suka teman ngobrol, boleh lah. Naik lagi. Naik kamu Dalbo. Naik Anda. Dijambak. Ya, naik Banjer. Jangan begitulah. Kita akan berkawan. Oh iya, naik Banjiri. Turun. Oh, nggak mau naik kalau ada Kak. Cuman saya. Enggak, di situ aja. Ya, dia main sih baju. Yang kemana-mana baju. Banjiri ini anti kalau kita berbicara benar. Dia nggak mau. Ya tadi kan dia membahas masalah hukum Taurat. Jadi katanya itu jangan salah memahami hukum Taurat. Jadi saya tanya, apa perbedaan pembatalan dengan penggenapan gitu kan? Aku tanya. Ya kalau paham ya jelaskan gitu kan Pak Dokter ya, supaya kita juga bisa paham. Ya kan gitu kan Pak Dokter? Ya kan gitu. Siapa nggak sopan? Naiklah Jerry. Jerry pun alah. Biasanya mental baja ini kok jadi Iya Pak Dokter ya. Biasanya mental baja kok mental kru jadi mental kerupuk gimana sih? Biasa dia sendiri 9 Islam.
santai aja nih. Ini kok jadi kerupuk dia. Ini agak sensitif lagi haid janjian dia nih. Jadi, Nela kok Jerry, jangan begitu Jer, kita saudara Jer. Jangan begitu suka merajuk-rajuk. Biasanya kan udah merajuk kau. Biasanya kau santai aja, rileks. Kenapa kamu jadi begitu? Jangan begitu, saudaraku. Jangan. Pak Jiri. Apalagi di bawah ini Anfal 93 apa itu? Jadi saya anggap kamu tuh baik, Jerry. Karena kenapa? Kamu nggak pernah menghujat, nggak pernah menista. Jadi saya anggap kamu tuh baik. Ya, di antara Kristen yang lain. Makanya enak kalau dia ngobrol. betul memang. Iya. Tapi sebenarnya Jerry ini pintar, Pak Dokter ya. Pintar sebenarnya. Pintar dan dia hati-hati. Hati-hati itu dia Iya, kalau dia nggak ada data dia nggak berani ngomong. iya, betul. Tapi satu kekurangan Pak Dokter. Ketika kita berbicara satu mengarah kepada pembenaran, udah mulai linglung dia. Mejoy katanya. Kata Lembayung mejoy. Mejoy. Aduh, Jerry. Jadi ada apa lah. Itu kan hidayah kan semua terserah kepada Allah ya. Kadang-kadang kalau lagi ya tergugah. Pak Dokter ya. Ya naik Berbicara aja Pak. Islam termasuk samawi, silakan naik aja. naik. Kita cerita sini. Naik aja. Asal muasal agama samawi naik. Kami terangkan di sini naik. Ya Anda paham. Naik aja Yesus juga Pak. kan agama samawi Yesus. Kan tidak Iya, dia sudah naik. Silakan, selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Lagi. Ya. Ya semangat lah. Ya, silakan. Ya. Semangat lah. Kok kemana tuh? Ini lagi ngerekam dia. Nah, turun dulu baru naik lagi ya. Catatan kiri itu alasannya. Dia sengaja begitu supaya diturunkan karena dia sudah belum berdiskusi sudah pelangap-pelongo. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ini nggak tahu waktu Pak Dokter ya. Dakwah kita ini nggak tahu waktu. Nggak ada waktu. Halo, selamat pagi Pak. Noise. Halo, Pak. Noise Bang Salman ini. Bang Dalbo. Enggak, sudah. Coba dibuka. Kalian yang noise kok, bukan saya. Ya silakan. Bukan saya. Siapa Samawi Kristen apa Islam? Silakan. HP-mu sepertinya belum bayar kredit. Kan dia kerekam dia. Dia tuduh orang noise, dia yang noise. Dia noise. Buktinya nggak ada, dia nggak ada noise. Nanti kan dia ada noise. Tidak. Kenapa sih Oten ya? Berdialog jarang ya menampilkan data. Kadangkala jaringannya itu merah-merah. Saya Herman juga sama. Karena sinyalnya bagi 3 itu akhi. Pak Dalbo, dia bagi kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus sinyalnya. Jadi
Tak merah lah. Oh, Wifi-nya itu Trinitas. Orang kan sekarang itu udah dia. 4G. Dia masih 3G Trinitas. Naik lo, Ten. Mau nanya apa? Apa Kristen Samawi atau Islam yang Samawi? Naik. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya nih, saya bukan orang Kristen, orang Islam, Pak. Tadi kan saya masuk room orang ya, room Kristen tuh. Saya tanya kiblatnya orang Kristen tuh di mana gitu kan? Penjelasannya kurang jelas gitu, Pak. Mohon maaf nih. Silakan, Pak Dokter. Gimana, Pak? Masih jawab lah. Aki Farid langsung. Lanjut deh. Oh, saya kurang memahami, Dokter. Paham, tapi nggak terlalu paham. Mungkin Pak Dokter lebih paham lagi. Maaf, saya nggak lebih dahulu yang lebih paham, Pak Dokter. Mohon maaf. Iya, enggak. Kiblat itu artinya arah, saudaraku. Kita Iya, orang arah, Islam, Pak. kita orang Islam, kiblatnya ditetapkan dari manapun kita berada, posisi kiblat itu kira-kira posisinya di barat, ya kan, di barat dari sisi kita. Nah, diarahkan ke Baitullah. Baitullah kita itu Ka'bah. Ka'bah itu di Mekah, ya kan? Benar. Nah, sekarang ada nggak agama lain yang pakai kiblat? Ada. Siapa? Agama Yahudi. Sebelumnya kiblat mereka yaitu Bait Suci. Bait Suci itu udah dihancurkan Romawi, ya kan? Iya, Maka mereka belum bangun lagi Bait Suci itu. Karena untuk bangun kembali Bait Suci itu banyak ketentuannya. Sekarang kemana mereka menghadap? Ke tembok ratapan, ya. Tembok barat namanya, ya, ke sebelah barat juga, ya kan? Iya, Itulah tembok ratapan itu jadi arahnya. Nah, sekarang Kristen macam mana dia mau punya kiblat? Karena perintah membangun tempat ibadah dia aja tidak ada. Ketika pertama kali Musa sampai di tanah Palestina, di tanah yang dijanjikan, ya, tindakan-tindakannya itu salah satunya, ya, membangun tempat ibadah, ya kan? Yang mana imamnya itu adalah Harun, walaupun di situ masih bentuknya kemah, ya, kemah peribadatan, kemah suci, ya kan? Nah, kemah suci itu memang suci, orang masuknya berwudu, ya kan? Iya, benar. Ada mesbahnya, tempat persembahannya. Kalau korbannya cuma daging, darah dan kulitnya dibakar di luar kemah, pengorbanan dan sebagainya. Banyak tertib-tertibnya, ya. Tadi ada dijelaskan juga sama kawan kita, ya kan? Nah, sekarang kita bicara ke Islam, begitu juga, masuknya ada wudu dan sebagainya, ya. Nggak bisa di dalam masjid, nggak bisa bawa sesuatu yang najis, perempuan haid juga nggak boleh masuk, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Nah, intinya anak-anak yang belum bisa buang air sendiri pun tidak disarankan dibawa ke masjid karena tidak mau mengotori masjid. Itu dia contohnya, ya. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan di situ? Yang mau saya sampaikan, dua agama ini punya kiblat, ya. Sedangkan Kristen tidak punya kiblat, tidak punya arah tempat sholat karena memang tidak pernah diajarkan membangun masjid, gereja ke arah mana. Gereja itu tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus tidak kenal kata gereja, tidak kenal kata Kristen, tidak kenal kata Bible, tidak kenal. Tiga-tiga itu dia nggak kenal kata itu, ya. Nah, ketiga-tiga kata itu tidak ada dalam lisan Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan bangun gereja, tidak pernah memerintahkan nyanyi-nyanyi di gereja atau ibadah apapun di gereja. Jadi macam mana saya mau menjelaskan bahwa mereka tidak punya kiblat? Ya memang nggak punya. Jadi kemanapun menghadap arahnya ya terserah. Tapi orang tuh punya punya kilah. Kilah itu sekedar bisa menjawab bahwa Tuhan kami ada di mana saja. Allah pun ada di mana saja. Tapi perintah menghadap ke satu arah itu adalah bentuk, ya, keseragaman, keserasian. Coba bayangkan kalau kita ini ibadah kita ada sujud, ada ruku. Kalau masing-masing menghadap ke arah yang dimauin, saya lagi ruku, bisa-bisa nyundul bokong saudara saya di tempat lain, kan gitu.
Yang satu kepalanya madep ke kiri, yang satu lagi sujud. Yang satu lagi sujud, malahan kena kepalanya ke yang satu lagi. Kalau tidak mengarah ke satu arah. Begitu juga. Orang Yahudi ada rukuknya, ada tunduk-tunduknya. Ya. Jadi dia harus menghadap ke satu arah. Demikian saudara. Masya Allah. Sementara saya Jadi, harus Dengar dulu, ngajarin saya sapa dulu ini Salman. Selamat siang, Salman. Ya, Silakan Pak, sampaikan ya. agama samawi itu apa? Apakah Kristen itu samawi atau pagan atau Islam? Samawi atau pagan? Silakan. Noise. Ya, samawi itu kan udah jangan rusuh, aduh. Terlalu banyak ya. Berisik ya, berisik. Berisik. Kau sengaja pakai rekan-rekan, janganlah rekam ya. Ya saya terangkan. Ya, yang namanya agama samawi Pak. Tuhannya itu Saya tidak malu dapat loh kau dilihat. sengaja. Namanya agama samawi Pak. Tuhannya begitu pun yang disampaikan Yesus. Nah, definisi samawi itu bertalian. Bertalian yang diturunkan oleh Tuhan. Bertalian mulai dari utusannya. Nyambung semua Pak. Sebagaimana Musa menyampaikan dalam Ulangan 6 nomor 4 dikatakan di situ sama Israel Adonai Elohunu Adonai Ehad. Nah, ketetapan ini dijadikan hukum terutama dalam ajaran Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dipertegas lagi dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Sedangkan Anda Tuhannya 3. Lalu samawinya di mana? Kita belum berbicara arah ya, arah kiblat. Ini baru kulit-kulitnya. Ya, sekarang samawinya Anda ini di mana? Tuhannya terlihat. Bahkan 3 Tuhannya. Yesus sendiri mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 1. Ini 3 dalil. Ya, bertalian semua. Bertalian, tidak ada yang bertentangan ya. Musa di dalam Ulangan nomor 6 Ulangan 6 nomor 4. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Nah, karena Anda terjemahan dalam Bible di Markus 12, 28 dan seterusnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dipertegas lagi dalam Al-Quran. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu Anda dari mana? Mengatakan Tuhan itu 3. Ajaran dari mana? Konsep dari mana? Lalu ngaku-ngaku samawi, padahal menyembah manusia. Ya kata Yesus dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Rupanya kamu tidak dapat lihat, suaranya pun kamu tidak dapat dengar. Lalu kamu ini mendengarkan suara Tuhan, melihat Tuhan, bahkan mentuhankan manusia, ngaku-ngaku pula samawi. Padahal samawi itu agama langit. Sedangkan Anda ini agama bumi yang dibuat oleh Kakanda Paulus. Siapa yang membuatkan Anda Tuhan? Paulus. Roma 14 nomor 9. Dengan cara apa dia membuatkan Anda Tuhan? Tentunya dia membatalkan hukum Taurat terlebih dahulu. Efesus 2:15. Supaya tidak bertentangan, katanya. Bertentangan aturan-aturan dalam kitab Taurat. Yang pertama, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Paulus membuatkan Anda Tuhan. Itu konsep pagan atau samawi.
Nah, sedangkan Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi tidak ada yang bisa dilihat. Kata Musa, siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Nah, lalu di perjanjian baru Tuhan terlihat, Tuhan mati. Aneh ini, aneh. Tapi mau gimana lagi? Imani saja. Apa tanggapanmu? Silakan Bang ditanggapi. Bang Salman. Udah. Silakan Bang ditanggapi. Iya. Oke, terima kasih ya. Itu ala dubbing itu, Bukan Pak. saya Bang, kamu sendiri yang noise, bukan kami. Dubbing itu, Pak. Ya di mute dulu Ban Parit, biarkan dia sendiri yang nyanyi. Ya di mute dulu Ban Parit, biarkan. Silakan buka. Jangan main borong, tenang aja. Jangan main borong, tenang aja. Jangan main borong, tenang aja. Nah, itu kan gak enak ya, Pak. Double, Pak, double. Ya karena apa-mu cicilan. Makanya double bayarnya. Pintar juga dia ya, supaya tidak tak bongkar ajarannya, makanya dia rekam itu. Supaya dabli. Joten tenggiri aneh-aneh aja dia perbuat, ya. Tapi poinnya Anda catat Pak Ustadz itu izin ya. turun Pak Ustadz ya. Makasih penjelasannya. Ya, makasih Bang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran Samawi itu Bang Dalbo adalah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya dengan bertujuan untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Itu tujuanlah itu. Jika ada kitab suci di mana ajarannya dapat berubah-ubah mengikuti zaman, konsep keturunannya panteisme, menuhankan lebih dari satu Tuhan dan menyembah berhala, maka pantaslah agama itu disebut. Pantaskah agama itu disebut agama Samawi? Enggak pantas, itu tidak. Nah, gitu kan? Enggak pantas. Ada dikatakan Allah turun ke dunia, mengambil rupa manusia, kemudian manusia menjadi Tuhan, plus penebus dosa. Itu bukan disebut agama Samawi. Beda konteksnya kan, Bandal Boya? Iya. Beda. Jadi itulah sebabnya mengapa Allah mengutus para nabi dengan bertujuan untuk menyampaikan wahyu Allah yang bersih tentang ajaran hidup atau biasa disebut syariat. Nah, itu. Apa isi syariat? Ya, aturan-aturan Allah, ajaran-ajaran Allah. Yang mereka kebaikan, bukan mengarah pada keburukan, pembunuhan. Nah, itu perbedaannya di situ, Bang Dalbo. Lanjut, Bang Dalbo. Naikkan Oten. Ayo lanjut aja dulu, saya cari Oten. Allahu Akbar. Gimana kalian? Mau dibandingkan apa ya? Agama Samawi dengan konsep ketuhanan Anda itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau kita merujuk kepada dasar dari keyakinan Nabi Musa, kepercayaan Musa kala itu adalah tauhid, menuhankan satu Tuhan.